Jangan kita menilai tidak tawadhu. Orang ini loh tawadhu, itu bagus. Orang ini loh rendah hati, itu bagus. Tapi tatkala kita menilai seseorang, oh itu gaya aja, itu bukan orang tawadhu, tahu dari mana kita? Malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik buruk seseorang itu tidak tahu kapan orang ini tawadhu, kapan tidak, kapan orang ini ikhlas, kapan tidak diketahui oleh malaikatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa min adabil wujubi ta'ah al-qalb, termasuk ketaatan hati adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi wal yaqinu wal ikhlasu wat tawaddu'u wa nasihatu lil muslimin. Tanda-tanda seseorang yang hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang yang memiliki keyakinan kepada Allah. Mereka yang yakin atas segala keputusan Allah. Yakin di sini yang dimaksud adalah Allah itu akan membalas kebaikan seseorang dan Allah pun akan membalas buruknya seseorang. Yakin bahwa Allah itu segala-galanya, yang mentakdir manusia baik dan buruknya, yang membuat manusia sehat atau sakit, yang membuat manusia kaya ataupun miskin, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan seseorang yang hatinya taat kepada Allah, mereka yang memiliki hati ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas ini secara gambaran gampangnya, orang-orang yang ikhlas ini orang yang tidak pernah bertambah ibadahnya ketika ketika dipuji, dan tidak pernah sedikit pun dia merasa kendor ibadahnya ketika dicaci. Mau dicaci, mau dipuji, tidak ada efek sama sekali. Ini ikhlas. Orang kalau ikhlas pasti hatinya tenang, tidak butuh pujian seseorang, tidak butuh juga sum'ah atau dia tidak sum'ah, tidak gila popularitas. Ini orang-orang yang ikhlas semacam itu. Adapun seseorang yang ikhlas ini pernah ditanya, apa sih ikhlas itu? Banyak seseorang ini bertanya tentang masalah keikhlasan. Banyak yang bertanya soal keikhlasan. Apa itu ikhlas? Sahabat pernah ditanya oleh tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat Nabi Muhammad. Coba cetek nol lagi dua-duanya. Cetek nol lagi dua-duanya. Jadi seseorang itu dituntut oleh Allah untuk ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Apa sih ikhlas itu?
Ikhlas ini pernah ditanyakan kepada seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Ikhlas itu apa sih? Aku pernah bertanya ikhlas. Ikhlas itu sebentar ya, saya tanyakan kepada para sahabat, sehingga para tabi'in itu ditanya oleh para sahabat, apa itu ikhlas? Sehingga para tabi'in bertanya, ikhlas, apa tuh ikhlas itu? Sebentar ya, aku akan tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tabi'in tidak bisa menjawab apa itu ikhlas, sehingga ikhlas ditanyakan dengan para sahabat Nabi Muhammad. Ditanya apa itu ikhlas, maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, sebentar, aku tanyakan apa itu ikhlas. Dan dijawab oleh Nabi Muhammad, ikhlas, apa itu ikhlas? Sebentar ya, aku tanyakan kepada malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Dan malaikat Jibril pun ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, man huwa ikhlas? Siapa itu ikhlas? Kata malaikat Jibril, sebentar ya, aku tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apa itu ikhlas? Ini tidak main-main ya. Ada orang itu harus ikhlas, orang itu harus ikhlas. Definisi ikhlas itu semacam itu. Tabi'in bertanya kepada sahabat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bertanya kepada malaikat Jibril, man huwa ikhlas? Apa itu ikhlas? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas itu adalah satu perbuatan yang aku sembunyikan dan hanya aku dan makhlukku yang tahu. Jadi jawaban apa itu ikhlas, tidak ada satupun yang bisa mendefinisikan, karena itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu rahasia Allah. Ikhlas itu tidak ada yang tahu. Ikhlas itu tidak ada makhluk yang dapat mendefinisikan daripada apa itu ikhlas. Tidak ada satupun manusia yang bisa mendefinisikan ikhlas, karena sangat rumit sekali ikhlas itu. Jadi kalau seseorang ingin mengartikan secara maksimal apa itu ikhlas, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menyempurnakan apa itu makna ikhlas, karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa benar-benar untuk mendefinisikan secara sempurna. Dan ada pun termasuk juga seseorang yang hatinya taat kepada Allah. Orang yang taat, hati ini taat, karena paling utamanya manusia itu adalah hati. Rusaknya hati, rusaknya sekujur tubuhnya. Selamatnya hati, selamatnya sekujur tubuhnya. Al-ikhlas wat tawadhu, termasuk taatnya hati itu tawadhu, rendah hati. Rendah hati di sini tidak bisa kita berstrategi. Jadi tawadhu, karena di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tawadhu ini bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Tawadhu ini apabila tidak di dalam hati, hanya cuman dohirnya saja. Imam Ghazali mengatakan di dalam Bidayatul Hidayah, setannya setan itu sudah setan, iblisnya iblis itu adalah orang yang tubuhnya tawadhu tapi hatinya tidak. Dan definisi kedua iblisnya iblis ini adalah orang yang merasa dirinya tawadhu. Dia duduk di belakang, dia duduk di tempat yang jauh
tidak duduk di depan, misal di majelis, dia tidak menempatkan dirinya di depan, di dalam hatinya mengatakan, saya ini duduk di belakang, itu karena tawadhu, karena saya rendah hati, padahal harusnya saya itu memiliki kedudukan duduk di depan, tapi karena saya itu rendah hati, saya ini tawadhu, maka itu adalah perbuatan mulia. Lah ini setannya setan yang semacam itu. Hati-hati di dalam memposisikan hati, saya ini tawadhu, makanya saya nggak pernah pakai surban, saya ini tawadhu, oleh karena itu saya nggak pernah pakai jubah. Lah hati-hati, orang ini loh tawadhu atau tidak, itu yang tahu adalah Allah dan diri kita. Jadi jangan pun kita menilai seseorang, oh orang ini loh tawadhu, orang ini loh rendah, tahu dari mana kita? Rahasia hati. Tetapi kita dituntut untuk menilai tawadhu. Jangan kita menilai tidak tawadhu. Orang ini loh tawadhu, itu bagus. Orang ini loh rendah hati, itu bagus. Tapi tatkala kita menilai seseorang, oh itu gaya aja, itu bukan orang tawadhu, tahu dari mana kita? Malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik buruk seseorang itu tidak tahu kapan orang ini tawadhu, kapan tidak, kapan orang ini ikhlas, kapan tidak diketahui oleh malaikatnya Allah. Jadi kita sungguh heran jika ada manusia bisa menilai ini tidak tawadhu, ini tidak ikhlas, malaikat aja tidak tahu, apalagi manusia seperti kita. Nah ini harus kita pahami secara seksama. Jangan sesekali kita menilai buruknya seseorang, nilai semua orang ini baik, yang buruk cuma kita, tenang kita. Tapi kalau sudah punya pikiran, wah ini orang ini buruk, ini orang ini kita sengsara nanti. Jadi nilai aja, berprasangka baik kepada semua orang.